sama-sama menyembah Tuhan, mencari wajah-Mu Tuhan, dan merindukan akan firman Tuhan. Kami bersyukur buat saat malam hari ini. Roh Kudus, malam ini Kau bekerja dalam hidup setiap kami. Jamah kami, sentuh kami, dan ubah kembali hidup kami. Malam ini Kau bangkitkan roh kami jadi orang-orang yang kuat, yang militan, yang dalam Tuhan. Jadikan kami pasukan-pasukan-Mu yang kuat. Terima kasih buat malam hari ini. Kami berdoa berikan kami roh hikmat, wahyu, dan pengertian yang dari Tuhan untuk mengerti firman. Terima kasih Tuhan yang baik. Roh Kudus, Kau yang bekerja tengah-tengah kami pada malam hari ini, menjamah kami. Terima kasih Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom semuanya. Shalom. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Hari-hari ini dunia sedang ribut, Indonesia juga sedang ribut, ya kan? Hadapi semua. Bagaimana dengan saudara hari ini? Hatinya takut, gelisah? Sedikit Pak. Ya, ada orang yang takut, gelisah, ya kan? Maka semua. Tapi gini saudara, kita mesti punya hati yang benar. Saya lihat di beberapa tempat ini orang-orang pada pengumuman, tidak ada kebaktian dulu, hindarkan pertemuan-pertemuan, ya kan? Saudara, kalau melihat orang yang seperti itu, bagaimana sikap hati kita? Menghakimi atau enggak? Oh, gak punya iman, lemah imannya, ya kan? Nah, itu sikap yang salah. Kalau ada memang orang-orang yang meresponi apa yang pemerintah katakan, jangan kumpul dulu, dan mereka tidak kumpul, kita yang masih ibadah berkumpul tidak usah menghakimi, ya kan? Mungkin mereka juga belajar, ya dengan hikmat, janganlah. Tapi kita yang berkumpul, kalau kita kumpul, tidak usah takut. Percayalah bahwa Dia memberikan jaminan dalam hidup kita, amin. Dia melindungi, memproteksi. Ada pakai hand sanitizer, ya, ada pakai masker, ya kan? Datang dalam ibadah, tuh, dia tidak apa-apa. Itu pencegahan Pak Saudara, gak apa-apa. Dan saya berdoa, jemaat yang di Kelampis ini rajin-rajin cuci tangan, ya kan? Yang bersih, ojo kemproh, orang Surabaya ngomong, ya kan? Biasanya langsung wah, sudah lapar, lupa. Hari-hari ini mari kita punya habit kebiasaan yang lebih baik saudara, amin. Loh gak apa-apa, milikilah dengan kejadian ini. Semoga setiap kita jadi lebih tertib cara hidupnya, ya kan? Selalu cuci tangan, gak sembarangan, pokoknya itu bagus saudara. Apakah gak beriman? Bukan gak beriman, itulah cara yang benar sebenarnya buat kita menjaga hidup supaya tetap sehat dan tetap baik, amin. Tapi yang penting dalam hari-hari ini, jangan izinkan semua ketakutan menguasai hidup kita. Kalau sudah pakai hand sanitizer, pakai masker, dan keluar rumah, apakah jaminan sehat dan tetap hidup? Tidak. Ada banyak orang yang sudah makan sangat baik makanannya, diatur, makanan yang baik, yang kolesterol, makanan yang berbahaya gak dimakan, olahraga, nge-gym dengan sangat bagus, semua diatur. Tiba-tiba mati. Loh gimana saudara? Kan jadi bingung. Apakah kita boleh sembarangan? Gak boleh juga. Boleh menjaga hidup dengan baik, itu bagus saudara. Tapi itu bukan sebuah jaminan buat kita. Tahukah saudara? Jaminan kita adalah Tuhan Yesus. Dia penjamin hidup kita. Kalau engkau melekat kepadanya, berharap kepadanya, Dia memberikan ketentraman, kedamaian, kesehatan buat setiap kita, amin. Sekian minggu lalu, 3 minggu, 4 minggu lalu saya bawa tour ke Israel. Waktu kami sampai di Israel, kemudian kami ini hari terakhir pemerintah Israel berikan pengumuman bahwa di Israel itu banyak orang Korea yang kena corona di Israel. Jadi malam hari itu, malam terakhir adalah malam yang tidak enak sama sekali saudara. Saya sampai ke Tiberias, baru sampai hotel, saya melihat orang Israel yang habis Sabat, perayaan Sabat, itu bawa koper, pakai daster, baju tidur, keluar dari hotel, lari semua. Itu tidak dipak barangnya, pokoknya ala kadar di kerosok gitu, lari keluar semua. Loh ini ada apa? Karena pemerintah memberikan pengumuman bahwa hari itu secara resmi pemerintah berkata orang-orang Korea ini pembawa corona dan malam itu harus dideportasi semuanya. Hari itu saudara.
Dan hari itu guide saya orang Israel berkata, kita tidak akan nginep di sini. Loh kenapa? Kita periksa hotelnya, ada orang Korea ada. Semua di luar 2 bus, kami 4 bus saudara. 1 sudah pulang, 2 masih ada 2 yang tertinggal saudara, yang belum akan pulang. Diperiksa hotelnya dan puji Tuhan malam itu ada orang Koreanya. Gimana perasaannya saudara? Kayaknya berkata, kita gak akan turun karena ada di sini orang Korea. Dia tanya pada saya, pastor, ini gimana? Turun kan? Sebagai pemimpin bingung saya saudara. Nah ini gimana? Yang 2 bus ini ada 100 orang, ini gimana ini? Tapi hari ini saya berdoa, Tuhan, saya berdoa mereka harus ditenangkan, ya kan? Maka saya berdoa sebelum turun, Bapak Ibu, kita tetap akan nginep di hotel ini karena semua hotel Tiberias ada orang Koreanya. Memang hari ini kita akan turun di sini. Sebelum turun, mari kita berdoa. Mazmur 91 kita ucapkan pakai iman. Jadi hari itu sungguh-sungguh banget mengucapkannya saudara di atas bis. Setelah selesai 2 bis berdoa, mengucapkan Mazmur 91, saya ambil minyak urapan, kita pengurapan semuanya. Semua diurapin, turun dengan bis semua. Langsung yang tenang-tenang ambil masker, dipasang semua. Hari itu hotelnya berkata, jangan masuk kamar, semua ke ruang makan aja dulu. Kami akan bersihkan orang Korea, kami masukkan ke kamar, nggak boleh keluar. Kemudian baru kalian boleh turun. Orang Korea disandra di kamar semua, nggak boleh keluar. Tidak semua boleh masuk. Kita ini masuk, kan muka kita ini kan campuran tuh saudara. Mukanya rodok Korea-Koreaan aja kan, bukan Korea-Koreaan aja kan. Jadi semua pokoknya yang sipit-sipit Korea, Indonesia, masuk Korea, Indonesia. Semua bisa masuk makan malam dan semua hari tidur. Jadi supaya kami kembali ke Indonesia aman lah saudara. Tapi ada satu teman saudara yang sampai Indonesia, dia itu sudah deg-degan. Ini gabung sama orang Korea, piye kira itu ya kan? Pikiran. Ketika dia pulang, satu pesawat dengan orang Korea lagi, bayangan sampai di Semarang, batuk-batuk, aduh, nah, ayo, apa ya muncul di pikiranku saudara? Kalau jadi ayo, dia batuk-batuk. Saudara-saudara berkata, kamu corona loh. Waduh saudara, dia sudah bisa tidur ketakutan. Beli obat batuk, koyo udah sembuh. Datang ke kantor, teman-teman bilang, kamu kok batuk? Corona loh, waduh. Bayangkan saudara, dia siang dan malam, night and day and night, deg-degan loh. Kalau day and night and day worship God itu menaikkan dupa hukuman. Puji Tuhan, ini enggak. Dia cerita aku 1 minggu gak karu-karuan. Tiap hari orang ngomong, kamu corona loh, kamu. Lu bayangkan saudara, apa enggak ngeri? Semua rasanya terbukti kok. Aku di Korea, waktu di Israel, betul ya, diusirin semua orang Koreanya. Aku sak pesawat dengan orang Korea. Sekarang aku batuk, sudah seminggu udah sembuh-sembuh. Bener, ini bener aku ini. Dia ketakutan. Sampai satu malam dia tidak tahan. Dia keluar dari kamarnya, terus dia ambil obat yang paling manjur. Terus saudara, yang push the wind, tolak angin, ya kan? Masa push the wind, ya kan? Dia ambil, dia berdoa, dia minum obat itu dan dia doa, Tuhan, aku itu tidak sakit, aku sehat. Sejak malam tiba-tiba dia katakan ada yang lepas dari hatiku, plus, dan aku bebas dari perasaan ketakutan itu. Dan ternyata dia sembuh, batuk, sehat. Saudaranya, keluarga dia ketularan semua, tetap semua baik, sehat. Sampai hari ini setelah berminggu-minggu udah apa-apa. Dia bilang, tapi akhirnya mau ngomong sama orang-orang bahwa ketakutan itu sangat mengerikan buat aku. Aku tidak sakit, cuma batuk dan tidak sakit corona. Cuma gara-gara orang ngomong, aku pikir terus. Aku begitu terintimidasi. Itulah saudara, virus yang paling mengerikan dalam hidup kita, yang terus mengejar hidupmu, ketakutan. Ketakutan di mana letaknya? Di pikiran kita seringkali. Belum tentu kenyataan, Pak Saudara. Di pikiran. Tapi yang di pikiran sudah cukup untuk melumpuhkan hidup saudara. Dalam hari-hari ini, dunia dibuat ngeri dengan semua cerita ini. Tapi kita anak-anak Tuhan, kita jaga hidup. Betul, harus jaga hidup. Jangan ngawur sembarangan.
Tapi yang kedua, engkau mesti berhasil menyingkirkan, membuang semua ketakutan dalam hidupmu, supaya engkau bebas. Sebab orang yang ketakutan, orang itu dilumpuhkan. Kita buka firman Tuhan, 2 Timotius pasal yang pertama. 2 Timotius pasal yang pertama, ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. 2 Timotius 1 ayat 5 sampai dengan 7. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunika, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Paulus sedang menulis sebuah surat untuk menguatkan Timotius pada hari itu. Sebab Paulus mendengar kabar anak didiknya, anak rohani ini sedang ketakutan, yang membuat Timotius tidak bisa lagi melayani, tidak bisa melakukan pekerjaannya dengan baik pada hari itu. Dia ngerti anak muda ini sedang ketakutan, sedang ada teror yang masuk dalam hidupnya. Dan Paulus menulis surat ini memberikan kekuatan kepada Timotius. Dia berkata, Allah tidak memberikan roh ketakutan. Jadi artinya semua rasa takut kita itu bukan dari Tuhan. Amin. Dia memberikan peace, damai sejahtera, shalom. Sebab namanya Jehovah Shalom, the Prince of Peace. Itu namanya. Kalau kita ketemu sama Tuhan, yang kita alami, yang kita rasakan, ada shalom dan damai sejahtera. Amin. Tapi kalau engkau ketemu yang bukan dari Tuhan, yang muncul yang satu ini, saudara, ketakutan. Dan Paulus berkata, Timotius, ketakutan itu bukan sekadar sebuah perasaan. Itu bukan perasaan, tapi dikatakan di sini itu roh. Roh. Bahasa Yunani-nya pneuma. Kata yang sama dipakai buat ngomong tentang Roh Kudus dan juga roh ketakutan. Pneuma. Kalau ketemu dengan Roh Kudus, dia berikan damai sejahtera, ketertiban, ketenangan, sukacita. Tapi yang satu ini, saudara, roh ketakutan, juga spirit yang mempunyai kerja dan daya rusak yang kuat dalam hidup kita. Dia dikatakan kalau ketemu Roh Kudus, dia membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Power, love, and sound mind. Bukan ketertiban, saudara, tapi sound mind, pikiran yang tenang. Roh Kudus memberikan itu, saudara. Artinya kalau roh ketakutan hadir, saudara, yang dia beri apa? Opposite-nya, sebaliknya. Kalau engkau ketemu dengan roh ketakutan, kekuatan atau powermu menjadi habis dan kau kehilangan power, kekuatan. Betul, saudara? Orang yang takut, kekuatan kita menjadi melemah. Engkau tidak sanggup berbuat apa-apa dan tidak bisa bikin apa-apa. Sebab takut itu melemahkan semua kuasa yang di dalam hidup. Paulus tahu, saudara. Dia tahu. Kalau dia nggak tahu, nggak bakal dia nulis nasihat ini, saudara. Paulus pernah mengalami bagaimana ketakutan menguasai dia dan menghilangkan semua power Tuhan dalam hidup Paulus. Dan dia berkata, Timotius, kamu jangan sampai kehilangan kuasa dalam hidupmu, sebab engkau takut dan kau kehilangan kekuatanmu, Timotius. Yang kedua, engkau kehilangan love atau kasih dalam hidup. Betul, saudara? Orang yang ketakutan, kasihnya itu hilang. Kok bisa ya? Hubungannya apa? Antara takut sama kasih hilang. Gak ada hubungan, saudara. Tadi Tuhan berkata, kalau engkau punya kasih yang sempurna, menyingkirkan ketakutan. Betul? Detik ketakutan masuk, kasih sempurna disingkirkan. Ya toh? Ini pilihannya yang mana, saudara? Yang lebih kuat menguasai kita yang mana? Ketakutan datang, ngusir kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna datang, ngusir ketakutan. Tidak pernah bisa gabung bersama-sama. Dan dia berkata hari, kasih itu menjadi lemah, Timotius, kalau engkau takut. Betul, saudara?
Orang Israel itu paling senang sama turis Indonesia. Mereka muji turis Indonesia. Kenapa? Jinnya tebel kan? Saya bilang amin. Betul. Di antara para guide-guide, kalau suruh milih turis sama, paling seneng turis Indonesia. Kenapa? Orang itu kalau diajak belanja, itu uangnya tidak ada keserinya, keluar kali terus. Dan orang itu murah hati, murah hati. Kalau ngasih tip, amin. Tapi ada beberapa negara-negara itu yang di blacklist sama turis, sama tour guide. Ini negara ini, aku mau PO ya, disemplah-semplah saudara. Ya, ada negara gitu saudara. Mereka malas ketemu. Kenapa? Satu, medit kalau belanja. Yang kedua, tipnya juga sedikit. Tapi kalau Indonesia, rebutan. Masuk toko saudara, gitu enak sambutannya. Indonesia, wah langsung kemana-mana Indonesia. Mereka tahu ini uangnya tebel-tebel. Rupanya kita itu rupa sugih loh saudara. Sudah dinubuatkan sana saudara. Muka kita sama itu muka Indonesia, muka taupan, kaya. Tapi saudara, detik ketakutan datang saudara. Sudah tidak iling lagi di bangsawan. Diusir. Teman-teman saya mau naik taksi, diusir, tidak usah naik taksi. Iling. Mau masuk toko beli barang-barang souvenir, diusir, pergi. Biasanya disambut manis. Kenapa kok diusir? Gak ada kasih lagi. Biasanya baiknya bukan main. Kenapa saudara? Takut, takut, bahaya. Orang-orang Asia pembawa corona diusir. Tidak usir. Betul. Saya lihat beberapa berita. Ada orang-orang Cina yang di Eropa sampai dipukul, ditikam saudara, dibunuh saudara. Gara-gara mereka dikatakan kamu pembawa buat bangsa rusak, dibunuh saudara. Padahal orangnya tidak sakit, cuma jalan-jalan jadi turis pakai masker di Eropa. Karena berarti kamu itu membawa penyakit, dibunuh saudara. Saya bilang gila betul. Betul, ketakutan menguasai kita, kasih kita itu hilang. Dan yang ketiga, sound mind, ketertiban di pikiran. Pikiran yang tenang, takut datang, pikiran nggak tenang, hilang. Betul, tidak bisa tenang lagi. Cepat-cepat belonjo, beras semua, hand sanitizer, masker, makanan yang banyak pokoknya. Kalau sampai terjadi nggak ada makanan lagi, kita nggak boleh keluar rumah, sudah punya cadangan. Sampai orang satu gerobak besar belanja. Padahal setelah belanja besok masih banyak lagi, supermarket masih kembang. Kenapa saudara? Pikiran dikuasai dan kemudian berpikir semua yang tidak terjadi dan belum terjadi sudah mau pikirin, tidak bisa tenang lagi. 3 area yang diserang: kekuatanmu, fisik, hatimu, kasihmu hilang, dan mind, jiwa yang tenang juga hilang. Ini virus yang lebih mengerikan dari corona, menyerang di 3 area, di roh, jiwa, dan tubuhmu saudara, dilumpuhkan. Padahal saudara, kalau kita mau tahu, yang meninggal karena corona itu tidak banyak. WHO memberikan data yang lebih mengerikan lagi saudara. WHO memberikan data bahwa setiap hari saudara, ada 800.000 orang yang mati setiap tahun. Setiap detik itu 1 orang bunuh diri. WHO yang ceritanya kasih tahu data, setahun 800.000. Kayak corona cuma berapa ribu toh ini dalam sekian bulan, 3-4 ribu. Tapi orang yang bunuh diri 800.000 setahun. Setiap detik 1 orang mati. Kecelakaan lalu lintas 2,4 juta jiwa per tahun yang mati karena kecelakaan. Kalau kita itu takut terus pikir, aduh 2,4 juta, ojo metu, jangan keluar rumah, gak usah persekutuan, hati-hati. Kalau ditabrak becak bisa mati kita, ya kan? Kecelakaan lalu lintas kan, ya kan? Ditabrak gerobak nanti mati, diserempet bisa mati karena 2,4 juta. Tapi kenapa saudara kok tidak takut hari ini datang ke sini, naik mobil, naik apa, tidak takut? Karena berita ini tidak diomongkan pada saudara setiap hari, setiap hari. Coba saya ngomong kecelakaan 2,4 juta, terus saya omongin terus, setiap detik, setiap menit omongin terus. Kira-kira saudara takut nggak? Takut. Kenapa?
Apa kau takut? Sebab kau terima berita di sini yang terus dimasukkan. Siapa yang masukkan berita ini? Oh betul orang, saudara, orang, betul orang. Tapi itu rencana setan yang coba menakuti seluruh dunia. Dibuat intimidasi, ketakutan. Kenapa? Digemborkan terus no. Yang corona tiap hari buka handphone, update-nya gimana hari ini? Deg-degan ya toh? Kalau imannya tidak kuat, kau usah buka berita. Buka firman Tuhan aja, membangun iman. Amin. Kau baca firman Mazmur 91. Aduh tenang hatinya ya kan. Dalam perlindungan sayapmu, aku tidak sampar, menular di waktu malam. Semua ada yang rebah, aku tidak. Malah kuat hatimu. Tapi kalau tiap hari buka HP, gemeter. Aku sudah 78, nambah lagi 79, kok naik 96. Ini gimana? Oh sudah bergerak ini dari Jakarta, bergerak ke sini, makin Jawa Timur, makin mepet. Tiap hari saudara, duk. Masih terus semua sehat tuh. Gara-gara lihat berita tiap hari. Ketakutan, kekebalan kita drop nurun loh saudara. Ya kan? Dokter ngomong, kalau orang yang khawatir takut itu badannya drop, imunnya, kekebalannya malah rugi saudara. Kalau yang tidak kuat hatinya, gak usah buka berita. Ya kan? Gak usah buka berita. Berdoa saja dan baca firman. Lebih enak saudara. Gak dengar beritanya, malah kuat hatinya. Ya kan? Daripada saudara buka, duduk. Ini gimana ya? Gimana ya? Begitu saudara. Katanya tidak ada lagi jual masker. Hand sanitizer habis di mana-mana. Ini gimana? Ini gimana? Tenang saudara. Tidak kuat, gak usah buka berita. Sebab berita-berita itu akan merusak, akan menghancurkan kehidupan kita. Amin. Ya. Timotius ini saudara, diomongin sama Paulus, Allah tidak memberikan roh ketakutan, kekuatan dan kasih ketertiban, tidak dirusak. Tuhan itu ingin membangkitkan semua itu dalam kehidupan. Bagaimana kok sampai bisa roh ketakutan menguasai Timotius saudara? Ayat 6 berkata, karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atas. Timotius, ingat, kamu itu sudah ada karunia roh di dalammu, sudah tak tumpangi tangan. Timotius, ingat, harusnya rohmu itu bangkit. Kamu sudah tak doain, tak tumpangi tangan, sudah tak nubuatin macam-macam, kobarkan. Timotius hari itu ada sebuah area yang namanya in between. Area apa itu? Di tengah-tengah saudara. Antara percaya, beriman, sama takut, di tengah-tengah itu saudara. Di tengah-tengah. Dan di tengah-tengah itu bahaya saudara. Sebab satu langkah bisa pindah saudara. Apakah engkau beriman, puji Tuhan, atau ketakutan? Dia di tengah-tengah. Hatinya bimbang. Loh, orang bimbang itu di tengah-tengah saudara. Apakah sungguh-sungguh takut? Yaudah, waktu percaya sini. Apakah sungguh-sungguh percaya? Oh enggak, agak takut sedikit. Nah itu, saya enggak enak saudara. Kalau sisa takut, enggak usah keluar rumah, enggak usah persekutuan. Di rumah pakai masker, selimutan tebel, minum obat terus. Bagus, sehat. Nah itu takut di sana, ya kan? Takut. Dan keluar rumah, takut. Atau beriman sekalian. Aku percaya dengan Tuhan Yesus. Aku kerjakan semua, aku berdoa, minta Tuhan jagain, beriman di sana. Dan di tengah-tengah itu penderitaan. Antara kadang-kadang percaya, aduh, ojo-ojo bahaya, kembali lagi. Terus tidak percaya, aduh ini bahaya, ya kan? Jadi gitu terus hidupnya saudara. Timotius dalam keadaan itu saudara, dia tahu dia sudah punya karunia, ditumpangi tangan, diurapi. Tapi dia gini, apa iya ya, aku diurapi ya? Apa betul ada karunia ya? Apa iya? Dia tahu, dia diurapi. Tapi dia juga pikir, apa benar ya? Sama dengan kita. Di gereja didoakan, dikasih firman. Apa iya ya? Kira-kira kalau orang berdoa Mazmur 91 jadi kenyataan apa enggak ya? Apa itu cuma kata-kata dong? Ya sampai aku kena gimana ya? Duk, ya kan? Ketika ketakutan, Mazmur 91 diucapkan lagi. Siapa tahu bisa menolong hidupku ya ini. Tapi apakah ini benar ya, saudara? Kalau mau beriman, mau beriman sisan. Di tengah-tengah itu susah. Pilihlah untuk percaya dan beriman pada Tuhan. Paulus ngomong, Timotius ingat, sudah tak doain,
tak tumpangi tangan. Itu karunia ada. Kobarkan, menyingkirkan semua ketakutan dalam hidup. Dan Paulus berikan kata penghiburan di atas. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Di sini Paulus ngomong, Timotius, kamu itu beriman. Dan iman yang kamu punya itu iman yang hebat. Sebab sudah turun dari 3 generasi. Nenekmu Lois, wanita beriman. Ibumu Eunika, wanita beriman. Dan kamu juga Timotius, seorang pria yang beriman. Iman itu hebat. Ketakutan cuma semusim, ya toh? Ini kan lagi musim takut, musim ini. Ono musim duren, musim ketakutan, ya kan? Tidak ada musiman. Kalau semua sudah selesai, takut tidak saudara? Gue selesai, ya kan? Cuma semusim kok ketakutan itu. Tapi tahukah saudara, iman itu tidak musiman. Dalam cerita ini dikatakan 3 generasi diturunkan. Artinya faith, iman itu stronger than fear. Iman itu lebih kuat daripada ketakutan. Amin. Bisa diturunkan sampai 3 generasi. Iman yang tetap kuat dan bertahan. Kalau iman begitu kuat, kenapa kau izinkan luntur dan hilang dalam hidup saudara? Harusnya kau pegang dengan kuat imanmu hari ini. Dan jangan izinkan ada yang mencuri dan mengambil iman. Dari mana iman timbul? Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus, bangkit imannya. Dari mana timbul ketakutan? Dari pendengaran. Krungu sing ora genah, ya kan? Sama-sama loh saudara. Jadi sumber iman, sumber ketakutan sama, pendengaran. Karena itu hari-hari ini kupingnya disaring, kasih tutupan. Ojo hidungnya, ya, itu masker yang nomor 1 saja nih loh ya. Nah, ini tak buat gitu masker sekarang di kuping. Loh, kok di kuping Pak? Iya. Sebab ini sumbernya bukan di sini, ya kan? Loh, kalau mau dengar yang baik-baik, tidak apa-apa. Ini sekarang di Indonesia sudah habis kok yang kena corona. Dengar gitu, langsung tenang, ya kan? Cina Wuhan bebas tuh saudara, ya kan? Mereka sampai celebration, kayak kembang api. Wuhan bebas. Bisa sembuh, ingat saudara, bisa sembuh. Kalau kita kuat dalamnya itu loh, apa namanya, imun kita, kekebalan, bisa sembuh. Yang sembuh puluhan ribu saudara, sehat. Oh cuma jangan takut, ya kan? Jadi maskernya pindah segi dua. Loh kenapa Pak? Mencegah perkataan yang negatif, ya toh? Dengarkan semua yang baik, dengarkan yang baik. Nanti akan tumbuh imanmu saudara. Cuci tangan supaya sehat, cuci tangan kan bagus, ya kan? Oh gini, makannya jangan sembarangan, kita kerjakan. Yang membangun tuh makan makanan sehat, makan vitamin, kerjakan, itu kan bagus. Kalau kamu sehat, nanti tidak sakit. Itu kerjakan, saudara, kan membangun imanmu, hatimu. Tapi yang mengeri-ngerikan, jangan mendengarkan, singkirkan, supaya tidak mengintimidasi saudara. Iman punya kekuatan sampai 3 generasi diturunkan, tidak akan expire. Amin. Ulangan 10 ayat 12 sampai dengan 13. Ulangan 10 12 dan 13. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaan. Dikatakan apa yang diminta Tuhan daripadamu. Ini judulnya terakhirnya apa? Supaya baik keadaan. Kata baik keadaan artinya tof. Baik keadaan tof, artinya kondisi yang top, yang bagus, rohani dan jasmani. Dua-dua baik saudara. Apa yang dia minta saudara? Tidak susah saudara. Takutlah akan Tuhan. Itu bagus saudara. Betul ya. Kalau kita takut akan Tuhan, takut yang lain ingkir, hilang. Kalau takut akan Tuhan, takut akan Tuhan itu tidak kayak takut lihat setan gitu kan, enggak ya kan? Takut akan Tuhan kayak engkau menghormati, menghargai Tuhan. Itu takut akan Tuhan.
mendengarkan perintahnya itu takut akan Tuhan. Kalau engkau dengan Tuhan sikapmu seperti itu saudara, engkau menghargai, mencintai, menghormati Tuhan, sungguh-sungguh dengan Dia, takut akan Dia, takut-takut yang lain akan hilang. Sebab takut akan Tuhan tinggal di sini, itu akan menggeser semua ketakutan yang lain. Sebab di hatimu cuma satu yang ada, takut akan Tuhan. Dan Dia katakan, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Takut akan Tuhan itu hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, mencintai Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Kalau kita mengerjakan apa yang diminta Tuhan, Dia berjanji kamu akan buat toh kondisinya, keadaanmu menjadi baik. Jadi keadaan baik, engkau sehat, diberkati, tenang hidupnya kalau engkau takut akan Tuhan. Betul firman ini, saudara. Amin. Pegang, ngomong sama Tuhan, Tuhan, engkau yang ngomong ke Tuhan, engkau menjamin keadaanku baik, rohani, jiwani, jasmani, toh semuanya. Aku mau takut akan Engkau. Dia yang ngomong, yang bicara, masakan Dia bohong. Amin. Dia yang ucap, engkau boleh ngomong, Tuhan, engkau Tuhan yang setia, aku pegang janji, dan biar jadi aku mengalami hidup yang tof, hidup yang baik, hidup yang baik. Minggu lalu satu orang teman kesaksian, dia full timer kami, kerja di bagian LPK, lembaga pelatihan kerja. Satu kali dia panggil saya datang ke LPK lagi kunjungan, dia bilang, Pak, tepat, saya mau cerita. Dia bilang, saya punya persoalan, anak saya kerja, dan ketika dia kerja itu nggak tahu kenapa dia pakai duit, Pak, di perusahaan 200 juta, hampir 200 juta, dan sekarang bosnya marah dan mesti bayar 200 juta. Saya sebagai orang tua dapat tanggungan 200 juta, bayar utangnya ada. Saya akan bayar. Tapi masalahnya, Bapak kata, saya ini cuma pelayanan di gereja, dan saya juga cuma tukang potong rambut, nggak seberapa, Pak. Untuk hidup oke, saya cukup. Tapi untuk bayar utang hampir 200 juta, nggak cukup, Pak, nggak bisa. Tapi saya mau bayar. Saya punya rumah. Ini sertifikatnya, mau tak jual rumah saya. Nanti uangnya tak bayarin. Saya setelah itu cari yang lebih kecil aja rumahnya, nggak apa-apa. Yang penting utang bisa kebayar. Saya lihat ini sikap hati yang bagus, ya kan? Banyak orang utang tak belum bayar. Nah itu jelek, saudara. Ubah sikap hati. Kalau punya utang dibayar. Tidak usah yang gede-gede. Kalau punya utang 100.000 aja dibayar, saudara. 50.000 kadang-kadang kita kan teman gampang ya. Utangi saya, ya lupa, ya kan? Lupa. Ya. Tapi yang diutangi lupa enggak? Diingat terus. Gaji ini lupa. Selawe ini 10.000, ya kan? Walaupun sedikit, nek bisa nggak dibayar, saudara. Jangan dianggap remeh. Alas cuma 25.000. Jangan kaya raya, punya banyak. Jangan. Memang utang. Ngomong pinjami dulu, bayar. Itu sebuah attitude sikap hati yang benar. Apalagi yang ratusan juta, dia cari cara gimana temannya nolong. Ya sudah gini, tak bantu, kasih sertifikat bersama aku, tak tahan aku, kamu tak pinjam duit, bayar utang. Nanti setelah itu kamu nyicil sama aku, teman baik. Terus dia usah pakai bunga. Yang penting kamu tertolong. Maka ditukarlah sertifikatnya sama temannya itu, ditahan, dapat uang, dibayar, lega dia. Satu masalah selesai. Tapi dia harus cicil yang ini, ya kan? Tapi dia juga mikir, kapan rumahku laku? Gak mungkin sebulan laku di rumah, susah jualnya itu. Hari itu hari Purim, ya, hari Selasa lalu kita tuh doa di gereja. Tiba-tiba istri saya ingat, istri saya itu sudah penanggalan tuh hebat, saya kata hari Minggu, ya Selasa itu Purim, kita doa. Aduh, kita jadwalnya tuh hari Jumat, tidak apa-apa, ganti aja, Selasa kita doa. Ya sudah saya umumkan. Kadang-kadang suami kepala, istri leher, kon mandu-mandu ya. Tapi kalau bagus diikuti aja, apa saudara? Maka saya bilang, oke lah, Selasa umumkan, saudara hari Minggu, Selasa ini kita akan doa sama-sama Purim, minta mujizat membalikan keadaan. Haman biar dihabisi. Saudara yang punya persoalan hidupmu, yang ada Haman-Haman,
yang mau menggantung hidupmu, yang merusak hidupmu, datang doa. Tapi saya bersyukur saudara, Semarang itu kalau diajak doa saudara, yang datang ribuan. Dia tuh saudara, dia mau diumumkan gereja itu ribuan yang datang saudara. Itu 1000 lebih pasti yang selalu datang saudara. Jadi kami doa hari Selasa itu nyembah Tuhan 2 jam. Saya ajak nyembah Tuhan, dan kata-kata firman disampaikan, pembacaan kitab Esra sampaikan. Semua kita nangking ikat semua rohaman yang merusak banyak anak-anak Tuhan, yang mendakwa anak-anak Tuhan, yang coba menjatuhkan anak Tuhan. Doa perang. Dan hari saya merasa doa Tuhan sangat kuat. Dan teman ini yang punya utang, dia bilang, ini waktuku. Wah, dia langsung maju niup sofa saudara. Dan ketika dia niup sofa, dia berdoa nyembah, dia katakan, aku tuh bisa yakin ya, di hatiku itu ya iman bisa melonjak. Di sini aja meledak, rasanya gitu loh, sampai gitu. Dan tiba-tiba aku berkata, utangku yang 200 akan bisa terbayar. Dia gembira dan bisa, ini bisa. Selesai kebaktian, ya sudah selesai. Kemesnya kemudian ada orang datang itu, dia bilang, kamu tuh punya utang. Ya, iya betul, hampir 200 juta. Kalau tak bayari mau enggak? Ini kan namanya muter-muter saudara, ya kan? Dari ini ditutup pakai sertifikat, toh pinjam, saya gini pinjam lagi, utang gue ini kan dia podonya muter-muter ya kan ya? Itu gak ada bedanya, level 1 aja bar, jadi muter-muter. Terus aku tuh bayarnya gimana? Loh, aku tidak punya duit, aku nunggu rumahku juga. Kamu ngutangi, sertifikat ambil, tapi tidak kamu ambil uang. Lah podonya namanya muter-muter. Itu bukan solusi saudara, ya kan? Orang ini bisa ngomong, dan yang penting kamu itu tenang. Uangnya tidak usah kamu bayar, aku yang bayarin kamu, supaya sertifikatmu balik dan kamu itu tenang. Loh gimana? Iya, tidak usah pikiran. Yang penting anakmu omongi, bertobat, jangan sampai nakal lagi, sampai perusahaannya kayak gitu, jangan. Ya, kamu juga bisa tenang. Dia terima uang, datang ke temannya, tak balik ke duitmu, sertifikat itu balik. Jadi kata, Pak, 2 hari Selasa kita doa peperangan pembalikan keadaan. Hari Kamis Pak, didatengin orang, dikembalikan sertifikatku Pak. Aku tidak keluar uang, balik sertifikatku. Dia bilang, ini ya Tuhan. Dia bilang, dipuring. Aku sangat percaya Pak, bisa. Sekalipun aku tahu aku tidak punya uang, Tuhan bisa kerja. Apakah dia pendeta? Selalu ngomong, yo pendeta ditolong. Dia bukan. Dia jujur, hanya pelayan di LPK kami, lembaga pelatihan kerja, ngelatih motong rambut orang ini. Tapi hari itu Tuhan tidak urusan. Lu mau potong rambut, kedudukanmu rendah, supir atau orang tinggi, dia tidak urusan. Yang sedang dia lihat, apakah kau punya iman dan kau percaya. Itu masalahnya. Ketika meledak di hatinya, aku percaya, pembalikan keadaan kita. Jangan katakan, Pak, aku tuh ngalami keajaiban. Itu Tuhan, itu Tuhan. Ya lah, sopo sing mau uang 200 juta, siapa yang mau? Siapa yang mau? Kalau orang punya uang segitu, tak beli mobil baik, ya kan? Tak iman sendiri. Tapi kalau Tuhan mau, dia bisa atur dengan sangat baik, dengan sangat sempurna. Amin. Kalau Tuhan mau. Hakim-Hakim 7 ayat yang ketiga. Hari ini biar tak kasih banyak firman, supaya kuping kita ya diisi, ditutup dengan maskernya Tuhan, firman Tuhan. Hakim-Hakim 7 ayat yang ketiga. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Ini pasukan Gideon. Gideon mau perang dengan Midian. Dia kumpulkan orang Israel, dapat 32.000. Dan Tuhan ngomong, kebanyakan Gideon, kebanyakan Gideon. Tanyai aja, sing takut sama suruh pulang. Kebanyakan. Dia ngomong, yang takut boleh pulang. Pasukan yang 32.000 itu 22.000 rontok, 2/3 rontok. Harusnya 10 toh yang bulan ini tidak, 22.000, 2/3 rontok. Ternyata ketakutan itu
merontokkan begitu banyak pasukan Tuhan. Tinggal 10.000. Tuhan ngomong kebanyakan Gideon. Cari lagi sekali yang kedua. Bawa turun minum. Bawa turun minum. Yang minumnya sopan, pakai tangan. Itu yang mau ambil. Yang minum kon balik. Ditemukan 9.700 yang pulang. Loh, itu Tuhan itu sopan loh. Satu, dia perlu hatimu yang beriman. Tapi yang kedua, sifat habit itu juga perlu yang bagus, karaktermu yang bagus. Ya toh, Tuhan yang minum kayak anjing suruh pulang. Ngomong gitu, ya toh? Yang minum kayak anjing pulang. Tapi yang bagus ambil tangan. Itu orang pilihan, diseleksi, punya iman yang kuat, tapi sifat karakternya bagus. Aku mau pakai 300, sudah cukup buat aku. Saudara, kalau engkau dilihat Tuhan, bagus saudara. Sedikit pun engkau akan dimasuk dalam kelompok yang 300 itu saudara. Amin. Dan berdoa pasukan pelapis masuk dalam seleksi 300 itu. Amin. Amin. Aku jadi pasukan yang hebat. 300 tidak banyak, bukan 32.300, tapi yang 300 ini saudara, dengan iman, dengan karakter yang bagus, dia ditolong Tuhan. Mereka menghabisi musuh-musuh, tinggal menjarah. Sebab siapa yang perang? Tuhan berperang buat mereka. Mereka cuma berdiri. Tuhan ngomong tidak perlu kekuatanmu, yang perlu imanmu dan sifatmu yang bagus. Ngadeg baik, pegang obor, pegang buli-buli, dan shofar, trompet. Tak ajar nanti. Sekarang tiup trompet, tiup sama-sama. Pecahkan buli-buli, pecahkan. Diajarin. Nyalakan obor, nyalakan, udah itu aja. Gak usah ngapa-ngapain. Berdiri aja, tinggal tenang. Aku yang kerja. Betul saudara. Hari itu 300 orang ini tidak usah ngapa-ngapain. Cuma tinggal mentaati Tuhan, nurut apa yang Tuhan ngomong. Tuhan membereskan semuanya. Pulang dengan jarahan dan kemenangan yang besar. Cuma 300, tapi membawa kemenangan besar. Amin. Pasukan yang tidak takut, yang berani itu saudara, walaupun sedikit jumlahnya, bisa memenangkan pertempuran yang besar pada hari itu. Jadilah pasukan di Gideon. Amin. 300 tidak apa-apa, dan perlu banyak, tapi yang diperlukan iman yang kuat. Amin. Tuhan tidak perlu yang banyak, tapi yang dia perlukan orang-orang yang punya iman dan orang yang percaya kepadanya. Lukas 21 ayat 26. Lukas 21 ayat 26. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Tuhan Yesus ngomong tentang akhir zaman. Dia ngomong orang akan mati ketakutan, bukan karena penyakit saudara. Mati takut karena cemas berhubung dengan segala menimpa bumi ini. Salah satunya ya penyakit. Kemudian benda-benda langit, meteor apa terjadi semua goncangan di bumi ini. Orang mati tidak karena penyakit atau karena yang lain atau bencana, karena takut mati. Ya ini saudara, ojo mati konyol. Mosok mati karena takut, ya kan? Mati buat Tuhan, melayani Tuhan itu bagus, ya kan? Nah ini mati karena ketakutan. Tapi terjadi saudara, orang yang tidak percaya Tuhan, orang yang percaya hatinya akan kuat. Ini orang-orang kasih, orang yang dikatakan mati ketakutan, tapi diberkata Tuhan Yesus di akhir zaman akan terjadi saudara. Tapi kita tidak termasuk dalamnya. Amin. Sebab kita ini adalah orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman kepada Tuhan, tidak mati ketakutan. Saya habis baca berita lucu saudara di apa namanya, berita di Google saudara. Baca berita di Eropa, satu hari di satu perumahan orang heboh saudara. Rame heboh. Kenapa kok di Eropa heboh itu? Bisa di satu negara itu. Dan mereka telepon polisi 911 datang ke perumahan itu karena ada singa yang lepas dan jalan-jalan di perumahan itu.
Semua orang heboh semuanya. Singa lepas jalan-jalan di perumahan. Maka hari itu polisi datang dengan pasukannya yang mau nangkap singa. Dicari alamatnya ketemu. Dan betul, ditangkaplah saudara. Waktu ketangkap singanya, ternyata anjing. Cuman anjing itu anjing besar, dicukur model singa. Pernah tahu dia? Pernah tahu dia saudara? Itu anjing yang bulunya tebal terus saudara. Gede, itu dicukur semua. Karena kepala itu langsung bulunan. Ini badannya semua pelontos, buntut, ujung buntut dikeluarin lagi. Pernah lihat model gitu? Itu anjing lepas jalan-jalan di rumah. Satu perumahan heboh ribut semua. Telepon polisi. Itu ketangkep. Ternyata anjing. Maka cara sopo anjingnya sopo ini dikembalikan. Dia bilang, aduh anjingku lepas. Udah gitu toh. Bukan kenapa? Kok anjing buat cukur gini? Lah, ya enggak apa-apa toh model. Ditanyain motifmu apa itu, motifnya apa? Lu udah ada motif saudaranya kan? Oh namanya juga orang kreatif, bawa ke salon, dicukur semua. Yang saya kasihan anjingnya, dia tuh anjing rasa singa ya kan, jadi ini anjing pas singa ya, ya kan? Dia bingung, anjing tapi kok kayak gini badan? Ini badannya pelontos ya kan? Jalan. Kalau musim dingin kasihan begini gini ya. Di sebelah itu yang cukur juga keterlaluan, membuat heboh. Lu saudara, mengerikan ada anjing aja nih, yaudah. Tapi yang lihat terus pikir singa. Padahal anjingnya santai kok jalan. Aku anjing. Semua orang teriak singa. Sampai polisi 911 datang mengamankan. Lu anjing. Lu itu kan lucu tuh saudara. Yo sama dengan kita kadang-kadang Pak saudara. Kalau engkau tuh khawatir, ya kayak gitu saudara. Anjing mbok kira singa. Wes teriak tua. Betul loh. Aduh anakku nopo kok teriak-teriak. Wong kayak gitu tuh aja kok teriak-teriak. Ya kan? Lu kita karena ketakutan saudara. Karena ketakutan itu membuat apa yang kecil kita gambarkan gede banget. Gede jadinya. Padahal kecil saudara. Itu roh ketakutan. Hari ini singkirkan. Beriman. Kalau orang beriman, dia melihat yang besar menjadi kecil. Orang takut melihat kecil jadi besar. Daud ketemu raksasa Goliat karena dia beriman. Dia bisa ngelihat ini kecil bisa diselesaikan, ya kan? Kaleb yang sudah tua lihat raksasa di Hebron bisa diselesaikan. Dua pengintai lihat raksasa di Kanaan bisa diselesaikan. Setiap kali engkau beriman, kau bisa lihat semua persoalan diperkecil. Ketakutan memperbesar semua yang kecil-kecil itu, dan ketakutan muncul di hati kita. Ubah cara pandang kita, amin, dan cara mendengar kita. Nanti kan berubah saudara hidup kita. Amsal 14 ayat terakhir. Amsal 14 ayat 26 dan 27. Amsal 14 26 dan 27. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Ini ayat hebat kita. Takut akan Tuhan ada ketentraman, hatimu tenang. Kalau engkau takut akan Tuhan dan tenang, hatimu tentram dan tenang. Bahkan perlindungan. Kalau engkau takut akan Tuhan, ada perlindungan. Kayak pagar melingkupi saudara. Semua yang jahat tidak bisa menembus hidup saudara. Amin. Takut akan Tuhan, sumber kehidupan. Tidak usah takut, dia sumber kehidupan. Artinya tidak akan mati, sehingga orang terhindar dari jerat. Mau coba jerat saudara, lolos terus saudara, tidak pernah kena saudara. Kenapa? Sebab engkau takut akan Tuhan. Pegang Amsal ini. Tuhan, aku percaya. Kalau aku percaya, aku beriman, lolos dari semuanya. Amin. Lolos dari jerat maut. Hari ini maut lagi sibuk menjerat orang, ya toh? Dijerat. Tapi kalau saudara takut akan Tuhan, selalu merucut. Loh, kok tidak kena? Karena apa? Dia tidak tahu. Takut akan Tuhan, lolos terus. Itu merucut, tidak pernah ketangkep.
Dia meloloskan engkau dari semua jerat-jerat maut, jerat sakit penyakit, jerat kutukan, semua jerat yang setan coba lempar dalam hidupmu tidak pernah bisa menangkap saudara. Sebab engkau orang yang takut akan Tuhan, percaya, beriman kepada Dia. Tutup Alkitab saudara. Terakhir saudara, saya sudah lama dengar khotbahnya Om Yusak, lama banget, ya kan? Tiba-tiba kemarin saya bisa ingat kembali cerita yang beliau sampaikan. Dia pernah cerita, satu kali beliau rumahnya itu habis kontrak dan mesti pindah. Ketika dia mesti pindah dari rumahnya itu, deadline-nya hari itu. Sebab rumah kontrakannya tidak dikontrakin lagi, mau dirobohkan. Hari itu deadline, harus keluar. Hari itu, ya sudah, apa? Sementara rumah yang mau dikontrak berikutnya belum ada. Dan itu kan repot saudara. In between ya, yang ini kon metu itu belum dapat ya kan. Jadi kayak gitu loh, perumpamaan kayak keong yang gak punya rumah. Keong keluar dari rumahnya, baru masuk lagi, gak ada rumahnya. Loh, biar saudara. Dia sudah dipikirin, saudara bukan keong ya kan ya. Jadi ini bingung. Tapi ya sudah, dikeluarin barang-barang saudara, ditumpuk di pinggir jalan. Karena sudah di deadline harus keluar, karena kena denda. Barang-barang ditonton di pinggir jalan semua keluar, karena mau dirobohkan dari rumahnya. Sementara rumah yang baru belum ada saudara. Kelihatannya Tuhan baru terlatih. Kok tidak nolong? Ini kan hamba-Mu, tolong kok tidak ditolong. Tapi itu loh, iman itu hebat. Tuhan cuma ngomong hari ini, hamba-Mu Yusak, motormu dinaikin sekarang, naik motor. Tak tunjuk ingat, maka dia jalan. Gak tahu kemana, gak tahu. Jalan terus, naik motor. Belok kiri, belok kiri. Belok kanan, belok kanan. Terus, kiri, kanan, stop. Ada satu rumah, kita tanya, Pak, mau jual rumahnya? Oh iya, betul. Di mana Pak? Daerah sana mau jual. Kenapa? Saya berminat. Oh mau, yuk, lihat sekarang. Langsung diajak, kemana? Tujuan rumahnya, lihat dulu, cocok enggak? Dia lihat, cocok enggak? Bisa dicoba kok, tester. Sekian bulan, nek cocok, dipakai aja. Ini kuncinya, ditester dulu. Nanti kalau cocok baru bayar sekian bulan. Memang Pak Yusak belum punya duit dari itu saudara. Jadi cocok pas, disuruh apa? Tester dulu. Dapat kunci, langsung dia kembali ke rumah yang sudah keluar barang-barang pinggir jalan semua itu. Dia ngomong sama tukang angkotnya, Pak, sudah dapat angkot Pak, barang ke sana. Soalnya tukang yang angkut barang juga bingung, Pak, pindah kemana? Tidak tahu, tunggu perintah ya, tunggu aja barang-barang ya. Di sini, ya kan lucu saudara. Oh sudah keluar kok tidak tahu mau kemana. Tapi Tuhan itu tidak pernah terlambat. Buat kita, telat tidak itu? Telat. Sudah keluar barang-barang dari rumahnya, tapi Tuhan tidak pernah terlambat. Hari yang sama, ada orang yang boleh pakai rumahnya dulu, bayarnya sekian bulan belakangan, diangkutlah semua barangnya, dibawa ke sana. Itu rumah beliau yang di Bandung, di Gatsu atau Subroto, yaitu rumahnya, rumah mujizat yang kanan kiri, kanan kiri. Kalau hari ini saudara, rasanya belum kelihatan jalan keluarnya, tenang, gini aja Tuhan, ngomong kanan kiri akan kerja gitu kan, sampai nemu jalan keluarnya. Gampang kok, cuma dua jalannya, kanan kiri, ya kan? Kanan kiri ya kan? Kalau orang jalan kan gitu, kanan kiri. Tapi kanan kiri itu perlu di sini percaya kepada Dia. Apa iya toh Dia bisa nolong? Apa iya toh Dia bisa melepaskan? Apa iya? Dia akan berkata, ya aku bisa. Kalau engkau percaya dan tidak takut. Amin. Hari ini ganti semua ketakutan dengan percaya dan beriman. Semua yang gede jadi kecil. Amin. Ketika percaya, yang besar menjadi kecil dan bisa diselesaikan Tuhan dengan gampang. Mari berdiri sama-sama hari ini. Saya sudah berdiri sama-sama. Dancing my soul, my Savior God, today how great Thou art, how great Thou art, how great
my soul and sing my soul, my Savior, God, to thee how great thou art, how great thou art, how great thou art.
semua ketakutan dalam hidup kami. Kami memutuskan malam ini memilih percaya kepadamu, dan kami akan lihat satu demi satu persoalan kami selesai dengan cara yang ajaib. Sebab kami percaya, sebab kami percaya, sebab kami percaya. Orang benar hidup oleh percayanya dan bukan oleh penglihatan. Orang benar hidup karena percaya. Dan kami orang-orang yang dibenarkan Tuhan. Kami orang-orang benar. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau Savior. Seperti lagu ini, Yesus penyelamat. Engkau menyelamatkan semua yang kami punya. Di roh, jiwa dan tubuh kami Engkau selamatkan. Kesehatan kami, keluarga kami, bisnis pekerjaan kami diselamatkan oleh Tuhan. Sebab Engkau yang maha besar. Karena Engkau yang maha besar kami tinggikan. How great thou art. Engkau yang sangat besar. Semua menjadi sangat kecil. Selesai dengan ajaib dalam nama Yesus. Sebab kami berkata Tuhan kami besar dan maha besar. Hari ini Tuhan, hamba doakan buat semua jemaat tempat ini, buat mujizat-Mu Tuhan. Kalau mereka mendengar firman dan kesaksian, biar itu masuk di roh mereka. Kalau yang lain ditolong, mereka juga ditolong malam ini. Beri iman kepercayaan yang kuat dalam Engkau. Terima kasih buat malam ini Tuhan. Meteraikan firman dan biar terjadi mujizat dalam hidup setiap kami. Karena kami ini orang benar, orang yang beriman. Terima kasih buat malam ini. Turun berkat atas hidup kami hari ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Haleluya. Selamat malam, Tuhan berkati. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Pak Tito. Kita akan lihat pengumuman. Pengumuman karena instruksi pemerintah dari kami, kita harus juga tunduk ya sama pemerintah. PD Klampes selama 2 minggu ke depan akan diliburkan, termasuk doa pagi dan Rabu tanggal 25 kan memang tanggal merah. Terus Buruh India itu juga kita diliburkan. Jadi kita akan ketemu awal April, nanti ada info di grup juga ada nanti ya. Oke. Jadi pengumuman, mari kita berdiri. Kita akan deklarasi dulu Pak Victor yang memimpin Mazmur 91 dan berdoa berkat. Mari sama-sama kita ucapkan dengan iman, dengan percaya. Amin. Jadi Mazmur perlindungan buat kita. Mazmur ini berlaku kalau punya iman. Dan cuma dibaca-baca toh dan sungguh-sungguh percuma saudara. Jadi harus dibaca dan diimani, dipercaya. Amin. Tunggu sebentar, dulu. Oke, sudah mulai. 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menduduki engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan
mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terlantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langgahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular tedung. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin, amin, amin. Mari angkat tangan sama-sama terima berkat yang dari Tuhan. Bapa di surga, hari ini kami percaya akan firman-Mu dalam Mazmur 91. Penyakit sampar, tulah, dan sakit penyakit dijauhkan dari hidup kami, keluarga kami, dan juga kota kami dan bangsa kami. Tuhan yang menjagai bangsa ini, biar semua tulah, penyakit ini selesai, disingkirkan dari bangsa Indonesia. Tuhan jadi perlindungan kami. Biar dunia melihat karena doa orang-orang benar, wabah tulah ini disingkirkan dalam nama Yesus. Hari ini kami bersyukur Tuhan, Kau berkati kami semua yang hadir pada malam hari ini. Kau mengangkat hidup kami jadi kepala dan bukan ekor. Akan terus naik dan tidak pernah turun, akan berikan pinjam dan tidak meminjam. Kami diberkati sebab destiny kami jadi berkat buat Indonesia dan bangsa-bangsa. Terima kasih buat malam ini, kami akan pulang tinggalkan tempat ini. Dan kiranya berkat kasih dari Allah Bapa, anugerah dalam Yesus Kristus, persekutuan keintiman dalam Roh Kudus menyertai hidup kita semua malam ini sampai selama-lamanya. Dan yang diberkati sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan